Kita ke kabar dalam negeri pemirsa, jalan penghubung desa dan kecamatan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang menelan anggaran hampir 200 miliar rupiah mengalami kerusakan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus memeriksa adanya dugaan korupsi dan memeriksa pegawai proyek serta pejabat dinas. Inilah kondisi jalan pada proyek peningkatan jalan sepanjang 11 km yang mengalami kerusakan. Jalan antara Desa Tebing Bulang, Talang Mandung, dan Bangkit Jaya ini menelan biaya 188 miliar rupiah lebih. Kepala Desa Bangkit Jaya menyebut pembangunan jalan tersebut kurang layak sebab baru selesai dilakukan pembangunan selama 5 bulan, kondisi jalan sudah rusak. Kalau masuk hampir 5 bulan lah kalau ini 5 bulan bagus Pak. Cuman kalau Leon itu sudah mungkin pembangunan itu kalau bahasa kami tidak melalui rincian rapnya. Hancur Pak. Jadi hancur. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendatangi kantor Dinas PUPR Musi Banyuasin untuk melakukan penggeledahan. Kegiatan yang mereka geledah itu adalah berkaitan dengan kegiatan PT SMI ruas jalan KM 11 Tebing Bulang. Dari pemeriksaan KPK tersebut, warga Musi Banyuasin berharap agar KPK segera menetapkan tersangka terkait pembangunan peningkatan jalan yang diduga menjadi ajang korupsi dan memperkaya diri. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim resmi mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan status sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pun menghormati pengajuan pra-peradilan Nadiem dan menyebut hal tersebut sebagai fungsi pengawasan bagi Kejagung. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim resmi mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan status sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Permohonan tersebut diajukan untuk menggugat keabsahan penetapan status tersangka dan penahanan terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Kuasa hukum Nadiem mengatakan bahwa objek gugatan mencakup dua hal pokok, yakni penetapan tersangka dan tindakan penahanan. Ia menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Tim kuasa hukum pun berharap agar Nadiem segera dibebaskan, kendati pihak Nadiem akan tetap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penanganan perkara ini? Penahanan. Oh, penahanannya. Penetapan tersangkanya yang dipermasalahkan apa, Mbak? Penetapan tersangkanya karena tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Oh gitu. Jadi satu kesatuan lah, 2 inti utamanya itu ya, Mbak. Di sisi lain, Kejaksaan Agung pun menyebut pengajuan pra-peradilan adalah hak tersangka. Kejagung pun menilai hal tersebut sekaligus sebagai fungsi pengawasan untuk aparat penegak hukum. Terkait dengan pengajuan pra-peradilan, yang pertama sampai saat ini saya sudah cek, baik sampai saat ini tim penyidik dari Gedung Bundar belum menerima rilis permohonan pra-peradilan dari yang bersangkutan. Namun demikian, itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya, dan ini juga diatur dalam ketentuan baik KUHP dan juga diperkuat juga oleh putusan MK tahun 2014 yang sebetulnya ini juga merupakan check balancing bagi kita sebagai aparat penegak hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat ia menjabat sebagai Mendikbudristek. Tim TV One mengabarkan.